Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Darin Zahira dari kelas TI 3E. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas akhir untuk UAS dari mata kuliah pemrograman berbasis framework, di mana di sini kita diminta untuk membuat website menggunakan React dan juga Laravel. Untuk yang pertama di sini saya akan menjelaskan atau menampilkan terlebih dahulu seperti apa website yang sudah saya buat. Untuk websitenya sendiri di sini yaitu website mengenai logistik atau pergudangan, di mana website ini dapat digunakan oleh pegawai atau admin dari uh, suatu warehouse tersebut untuk mendata barang masuk dan juga barang keluar dari warehouse tersebut. Untuk yang pertama di sini ada login dan register. Untuk login di sini tampilannya seperti ini. Di sini kita akan diminta untuk mengisi email dan juga password yang sudah terdaftar. Jika kita belum terdaftar atau terdapat pegawai baru, di sini kita akan diminta untuk melakukan register dengan mengisi nama, email, password, dan juga konfirmasi dari password. Untuk register sendiri di sini defaultnya yaitu dia default untuk rule-nya yaitu pegawai. Sedangkan untuk admin sendiri sudah dibuat sebelumnya. Di sini ada untuk yang pertama dengan email Zaira Darin di sini rule-nya sebagai admin. Kemudian yang kedua ada Ica, di sini rule-nya sebagai pegawai. Di sini kita akan mencoba untuk meregister karyawan baru atau pegawai baru. Kita coba di sini, kemudian memasukkan emailnya. Kemudian password, konfirmasi password, kemudian kita klik register. Jika berhasil, kita akan masuk ke halaman seperti ini. Di sini akan ada dua pilihan, yaitu halaman admin dan pegawai. Untuk di database-nya sendiri, di sini akan bertambah satu data, yaitu Amira dengan role sebagai pegawai. Kemudian untuk pegawai sendiri di sini tidak akan bisa mengakses halaman admin, hanya akan muncul tampilan seperti ini. Tetapi ketika dia mengklik halaman pegawai, maka akan muncul tampilan seperti ini. Di sini saya akan jelaskan dulu untuk pegawai, terdapat dua menu, yaitu pertama ada informasi barang dan juga pengiriman barang. Kemudian juga ada drop down di sini yaitu untuk logout. Untuk yang pertama di informasi barang sendiri di sini akan muncul data atau nama barang yang ada pada warehouse tersebut. Sedangkan di sini untuk nama barangnya yaitu baju. Kemudian untuk actionnya sendiri untuk pegawai hanya ada detail. Di sini pegawai hanya dapat melihat detail dari informasi dari barang tersebut seperti stok barang, harga, jenis, lokasi barang, dan juga tanggal barang datang. Kemudian untuk selanjutnya di sini ada pengiriman barang. Untuk pengiriman barang di sini admin dapat menambah transaksi barang yang baru, kemudian juga dapat melihat detail dan mengedit, tetapi tidak dapat menghapus dari transaksi yang ada. Untuk yang pertama di sini kita bisa mencoba untuk menambahkan data baru, misalkan nama pemesannya yaitu di sini, kemudian untuk list barangnya dapat mengisi, kemudian untuk total harganya di sini juga, tanggal pemesanannya, kemudian statusnya di sini karena masih pembuatan baru. Di sini untuk statusnya bisa kita tulis dikemas. Kemudian untuk tanggal pengiriman barangnya, ini prediksi tanggal pengiriman. Kemudian kita bisa klik tombol create, maka akan muncul notif seperti ini dan akan menambah data baru di sini untuk nama pemesanan dan juga begitu di
bagian database-nya di sini akan bertambah juga 1. Kemudian untuk melihat detail di sini bisa dilihat tampilannya akan seperti ini. Datanya akan diambil sesuai dengan ID dari pemesannya itu, sesuai dengan yang ada di database ini. Untuk ID-nya 4, maka akan ditampilkan seperti ini. Kemudian juga bisa diedit. Maka di sini kita ganti, kemudian kita klik update. Akan berhasil update, dan jika dilihat di detail maka akan berubah untuk datanya. Seperti itu. Kemudian untuk yang selanjutnya, di sini kita akan coba login sebagai admin. Di sini ketika mengklik halaman admin akan muncul tampilan seperti ini, sama seperti pegawai, hanya saja untuk di informasi barangnya di sini untuk admin dia dapat menambah data barang baru, kemudian juga dapat mengedit dan juga menghapus barang yang ada. Seperti ini juga dapat mengedit. Bahkan kita ganti di sini update, akan datanya selesai, atau juga dapat menghapus seperti ini. Jika kita hapus maka datanya tidak akan muncul kembali. Kemudian selanjutnya sini juga ada pengiriman barang. Untuk pengiriman barangnya sendiri di sini untuk admin juga actionnya lebih banyak daripada pegawai. Di sini dapat menghapus dari pemesanan, sama kita hapus maka datanya akan terhapus. Begitu juga di database-nya seperti ini. Kemudian untuk login-nya sendiri di sini ketika kita login dengan email yang salah atau misalkan passwordnya tidak diisi, maka akan ada pemberitahuan seperti ini. Kemudian jika emailnya tidak terdaftar, maka akan muncul tulisan seperti ini bahwa akun atau email ini tidak terdapat di record atau tidak terdapat di database, sehingga tidak dapat melakukan login. Sekian untuk demo atau presentasi dari website. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan secara detail dari codingan atau program yang ada di dalam website ini. Untuk yang pertama di sini saya akan menjelaskan dulu di bagian migration. Di sini untuk migrationnya, untuk usernya di sini, untuk skemanya di sini terdapat beberapa tabel yang dibuat, yaitu ada ID, nama, email, kemudian email yang verified, kemudian ada verified, kemudian juga ada password, rule, yaitu ada admin dan juga pegawai, dimana untuk defaultnya nanti yaitu pegawai, kemudian ada remember token dan timestamp, kemudian untuk drop if exitnya yaitu user. Untuk selanjutnya ada barang di sini dengan skemanya yaitu create barang atau create barang, kemudian tabelnya sendiri di sini ada ID, nama barang, stok, harga, jenis, lokasi, dan tanggal masuk dari barang tersebut. Kemudian untuk selanjutnya juga ada pengiriman di sini, create pengiriman. Kemudian tabelnya ada ID pemesan atau nama dari pemesan, yaitu kemudian ada list barang, total, tanggal pesan, status, tanggal kirim. Dan juga untuk selanjutnya saya akan menjelaskan untuk controllernya sendiri di sini. Untuk out sendiri ini berisi untuk melakukan login dan juga register yang sudah dibuat atau secara manual ada ketika kita membuat login menggunakan Laravel. Kemudian selanjutnya juga ada barang controller di sini. Yang pertama ada public function index.
Kemudian di dalamnya terdapat kita menggunakan semua data yang ada pada barang. Kemudian di sini kita menggunakan model dari barang. Kemudian di sini juga ada public function store untuk membuat atau meng-create barang baru atau data baru. Di sini ini untuk memvalidasi data. Kemudian ketika data itu sudah diisi atau belum. Kemudian di sini untuk setelah data divalidasi, kemudian di sini data-data yang baru atau data-data yang dimasukkan oleh user akan dimasukkan ke database sesuai dengan rule-nya masing-masing. Di sini untuk nama barang maka akan dimasukkan dari nama barang, kemudian stok juga diambil dari stok. Begitu juga untuk harga, jenis, lokasi, dan tanggal masuk. Kemudian ke pesan yang akan ditampilkan ketika berhasil yaitu barang telah berhasil dibuat atau barang created successfully. Kemudian selanjutnya juga ada get barang. Di sini untuk edit dan juga tampil, di mana untuk mengedit dan menampilkan barang, kita akan mengambil ID dari barang tersebut. Kemudian kita akan mencarinya di database barang berdasarkan ID. Kemudian untuk selanjutnya yaitu mengupdate barang. Di sini untuk memvalidasi data barang seperti yang sudah dijelaskan di store sebelumnya. Di sini akan divalidasi apakah form tersebut sudah diisi atau belum. Kemudian di sini kita akan mencari barang tersebut berdasarkan ID, kemudian akan mereplace atau mengganti atau mengupdate data yang ada dengan data yang baru yang sudah diisi sebelumnya dan sudah divalidasi di sini. Kemudian untuk pesannya sendiri di sini ketika berhasil yaitu barang updated successfully. Kemudian di sini juga ada function delete, dan untuk delete sendiri di sini kita juga akan memanggil ID dari barang tersebut. Kemudian kita akan mencarinya di database yang ada di barang. Kemudian ketika kosong maka ketika barang tersebut ada atau ID tersebut ditemukan tidak kosong, maka barang tersebut akan dihapus, di-delete, kemudian akan menampilkan pesan yaitu barang berhasil dihapus. Kemudian ketika ID tersebut tidak ditemukan, maka akan muncul pesan yaitu barang tidak berhasil dihapus atau barang deleted valid. Kemudian untuk selanjutnya juga ada home controller. Di sini untuk home controller sendiri untuk melakukan out atau login seperti yang tadi. Kemudian untuk indeksnya sendiri di sini yaitu home. Sama seperti barang, di sini juga ada pengiriman controller. Untuk yang pertama di sini kita akan menggunakan model pengiriman. Kemudian untuk function yang pertama yaitu ada index. Di sini kita akan menggunakan semua data yang ada pada pengiriman. Kemudian untuk selanjutnya ada function store di sini, di mana function store ini untuk melakukan create atau menambah data pengiriman. Yang pertama di sini ada variabel validated data, di mana di sini akan berisi atau untuk memvalidasi apakah form tersebut sudah terisi atau belum, seperti pemesannya. Nama pemesannya sudah terisi atau belum, kemudian list barang, total, tanggal pesan, status, dan tanggal kirimnya. Kemudian di sini juga ada variabel project yang digunakan untuk mengisi atau membuat pemesanan baru. Di sini untuk pemesannya akan diambil berdasarkan data dari pemesan yang sudah divalidasi sebelumnya di atas ini. Begitu juga untuk list barang, total, tanggal pesan, status, dan tanggal kirim. Kemudian ketika berhasil akan menampilkan pesan yaitu pengiriman created successfully. Kemudian di sini juga ada get pengiriman berdasarkan ID untuk edit dan detail.
Di sini kita akan mencari data pengiriman berdasarkan ID. Kemudian selanjutnya juga ada update, sama seperti store, hanya saja di sini ketambahan atau bertambah data ID di sini. Untuk langkah awalnya yaitu memvalidasi data apakah sudah terisi atau belum, kemudian mencari data pengiriman tersebut berdasarkan ID yang ada, kemudian akan mengupdate atau mengganti data sebelumnya dengan data yang sudah divalidasi sebelumnya seperti ini, kemudian akan di save. Terus selanjutnya akan memunculkan pesan bahwa pengiriman berhasil diperbarui atau diupdate. Untuk selanjutnya yaitu ada delete, sama seperti yang barang. Di sini yaitu kita akan mencari data pengiriman berdasarkan ID. Ketika data itu tidak kosong, maka data tersebut akan diisi. Tidak kosong di sini maksudnya terdapat di database. Maka dari database tersebut akan dihapus dan akan menampilkan pesan bahwa pengiriman berhasil dihapus. Tapi jika kosong atau tidak ditemukan ID tersebut di pengiriman ini, maka akan menampilkan pesan pengiriman gagal dihapus. Seperti itu. Kemudian untuk modelnya sendiri di sini ada barang.php. Untuk barang.php sendiri di sini ada tabelnya yaitu barang. Kemudian untuk di dalam tabelnya terdapat labelnya yaitu nama barang, stok, harga, jenis, lokasi, dan tanggal masuk. Untuk pengiriman yaitu di sini tabelnya bernama pengiriman. Kemudian untuk labelnya yaitu ada pemesan, list barang, total, tanggal pesan, status, dan tanggal kirim. Untuk selanjutnya yaitu di sini ada out, yaitu ada nama, email, dan password. Kemudian yang hidden di sini yaitu ada password dan remember token. Untuk selanjutnya saya akan jelaskan untuk web.php-nya di sini. Bisa dilihat untuk yang pertama ketika URL-nya slash seperti ini, maka akan menampilkan halaman welcome, yaitu halaman pertama yang tadi sudah saya tampilkan. Seperti ini. Ini adalah tampilan awalnya. Kemudian untuk selanjutnya yaitu melakukan out di sini. Kemudian ketika URL-nya home, ketika slash-nya home, maka akan menampilkan home, itu diambil dari view ini, home ini, home.blade.php. Kemudian untuk admin dan pegawai, pertama yaitu akan melakukan check rule. Ketika dia admin, maka akan menampilkan halaman admin, view admin di sini, yaitu ada admin.blade.php di folder view seperti ini. Kemudian ketika dia rule-nya sebagai pegawai, maka akan menampilkan view sebagai pegawai. Di sini untuk view-nya sendiri yaitu ada pegawai.blade.php. Di sini hanya untuk menampilkan saja dari gambar dan juga tulisan selamat datang. Kemudian selanjutnya di sini ada menampilkan view app barang ketika slash-nya yaitu informasi atau barang atau edit, kemudian barang dan juga transaksi pengiriman edit, kemudian ada informasi barang dan transaksi barang, semua akan menjalankan view yaitu app barang. Untuk app barang sendiri di sini bisa dilihat app barang.blade.php yang muncul di sini. Untuk bodinya bisa dilihat di sini ada ID yaitu app barang, di mana ID di sini nanti akan memanggil atau dipanggil di dalam resource yaitu app.js. Di sini
akan mengget elemen by ID yaitu app barang. Di sini akan memanggil elemen berdasarkan ID yaitu app barang yang ada di app barang.plit.php. Terus selanjutnya di app.js ini terdapat beberapa root path, yaitu untuk yang pertama ada informasi. Di sini sebelumnya kita akan mengimport beberapa file di dalam JS ini, seperti barang indeks, kemudian barang pegawai indeks, barang create, barang show, barang pegawai show, kemudian barang edit, pengiriman indeks, pengiriman pegawai indeks, pengiriman create, dan lain-lainnya. Di sini kita akan mengimport untuk setiap JS yang kita perlukan. Kemudian di dalamnya di sini kita akan menggunakan header. Header di sini bisa dilihat di header.js seperti ini. Nanti akan ada tulisan informasi barang dan juga button kembali. Kemudian ketika path-nya itu /informasi, maka akan menampilkan barang index.js. Begitu juga untuk informasi barang, create, barang, edit, barang pegawai, transaksi barang, create kirim barang, pengiriman barang, dan pengiriman barang edit. Di sini akan menyesuaikan dengan kebutuhan. Untuk informasi di sini atau barang indeks. Barang indeks di sini digunakan untuk menampilkan halaman awal dari informasi barang, yaitu tampilan ini. Informasi barang. Nah, untuk barang indeks itu digunakan untuk menampilkan tampilan seperti ini. Bisa dilihat di sini untuk barang indeksnya. Untuk yang pertama ada konstruktornya sendiri, yaitu untuk state-nya ada barang, kemudian pesan, type, flash, dan juga alert. Terus ada hide alert, yaitu di sini untuk set state-nya alert bernilai 0. Kemudian ada komponen didmon. Yang pertama itu mengget API barang, kemudian set state-nya yaitu barang, respon, data. Untuk API-nya sendiri di sini saya belum jelaskan. Ini untuk yang pertama ini ada middleware untuk melakukan out. Kemudian untuk yang ini digunakan untuk barang, tabel barang di sini. Kemudian untuk yang di bawah ini sendiri digunakan API-nya digunakan untuk pengiriman. Kemudian untuk yang barang indeks di sini ada confirm delete berdasarkan ID. Di sini akan ada switch alert. Misalkan confirm button teksnya yaitu hapus, kemudian cancel button teksnya itu nggak jadi, kemudian untuk confirm button stylenya default, dan untuk button cancelnya yaitu danger, dan jadi akan berwarna merah. Kemudian ada title yaitu tunggu. Kemudian on confirm ketika dia yakin untuk menghapus data barang tersebut, maka akan dihapus berdasarkan ID, delete item. Kemudian ketika tidak jadi atau di cancel, tidak menjadi menghapus, maka akan menutup atau menghide dari notifikasi yang ada. Kemudian ada delete item di sini. Delete item sendiri akan menggunakan API yaitu barang delete berdasarkan ID. Kemudian akan menampilkan pesan sukses bahwa berhasil dihapus. Kemudian ketika pesannya true, maka notifikasi akan ditutup, kemudian akan kembali ke halaman utama. Di sini untuk go to home-nya, yaitu ketika berhasil sukses, maka akan terkonfirmasi bahwa barang telah berhasil dihapus. Untuk selanjutnya
Untuk rendernya sendiri yaitu di sini untuk menampilkan semua barang data yang ada all item, kemudian ada button untuk menambahkan data baru, kemudian ada nama barang di sini, dan juga ada delete berdasarkan detail berdasarkan ID, button detail, kemudian ada button edit berdasarkan ID, kemudian juga ada button delete berdasarkan ID. Sini. Kemudian untuk selanjutnya di sini ada create. Ketika slashnya create di sini pada barang index bisa dilihat untuk button add new item di sini akan dialihkan ke create, dimana untuk create akan dialihkan ke barang create.js. Di sini untuk konstruktornya yaitu ada nama barang yang bernilai kosong, kemudian begitu juga untuk stok, harga, jenis, lokasi, tanggal masuk. Untuk selanjutnya juga ada handle untuk error di sini. Kemudian ketika berhasil maka akan dialihkan kembali ke halaman slash informasi yaitu barang indeks yang sudah dijelaskan sebelumnya. Kemudian di sini ada handle create new article di mana untuk cons barangnya yaitu ada nama barang, kemudian stok, harga, jenis, lokasi, dan juga tanggal masuk. Kemudian akan melakukan post pada API yaitu barang store dengan membawa data atau berisi data-data yang sudah ada di cons ini barang yang akan dimasukkan ke database. Kemudian selanjutnya untuk rendernya di sini yaitu untuk tampilan form dari masing-masing label yang diperlukan seperti nama barang, kemudian stok barang, harga barang, jenis barang, lokasi, dan tanggal masuk. Kemudian di akhir di sini akan ada button create, di mana ketika button tersebut diklik maka akan menambah data baru di database tersebut. Kemudian kembali ke barang indeks di sini. Di sini bisa dilihat yaitu ada detail. Untuk detail sendiri akan dialihkan ke slash barang slash berdasarkan ID di sini. Untuk di app-nya sendiri untuk barang slash ID akan menampilkan barang show. Komponen yaitu barang show. Bisa dilihat di sini untuk barang show-nya. Untuk yang pertama ada construct